Oke, jadi di video ini akan membahas atau menurunkan batas atas varians untuk sebuah random variable. Sebuah bounded random variable untuk any bounded random variable. Jadi pertama-tama review singkat aja gitu apa definisinya varians ya. Jadi varians itu varians dari sebuah random variable X, katakanlah kita punya random variable X itu adalah ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X kuadrat. Jadi ini definisi dari varians. Itu kalau secara kasarnya mengukur seberapa besar sih spread dari random variabelnya. Jadi kalau random variabel itu semua cuma satu angka, 10, 10, 10, 10, 10, 10, maka variansnya 0. Tapi kalau misalnya dia kayak 110, 1000, maka variansnya itu besar. Oke? Kemudian yang kedua, maksudnya bounded random variable itu apa? Jadi kan random variable itu, kalau misalnya kita ngomong continuous ya, bisa digambarkan sebagai apa sih? Probability density fungsinya gitu. Jadi ini misalnya ini nilai X, misalnya katakanlah kita punya probability-nya bentuknya seperti ini, probability density fungsinya gitu kan. Jadi artinya di titik sini untuk X misalnya 1,5, probability-nya itu adalah ini nih area yang di sini nih. Ini kan probability density fungsinya. Kemudian jadi artinya probability untuk dapat nilai segini itu lebih tinggi daripada probability untuk dapat nilai X segini gitu kan. Maksudnya bounded random variable itu apa? Jadi kalau misalnya probability-nya itu nggak 0 sampai ke minus tahingga atau plus tahingga, maka itu random variable-nya nggak bounded. Jadi kalau bounded random variable itu, X itu cuma bisa berada di antara M kecil atau kita bilang minimumnya dan M besar atau maksimumnya, di mana M kecilnya itu nggak sama dengan minus tahingga dan M besar itu nggak sama dengan plus tahingga gitu. Jadi ini namanya bounded random variable. Kenapa penting bounded random variable? Karena kalau misalnya random variable yang nggak bounded, maka variansnya itu ada kemungkinan untuk jadi tahingga gitu maksudnya, dan itu trivial banget batas atasnya dan nggak guna untuk cari batas atas itu. Jadi ini kita cari batas atas untuk bounded random variable. Oke. Jadi begini, jadi maksudnya batas atas gimana? Maksudnya batas atas tuh gimana? Karena kan kita tuh bisa punya, misalnya katakanlah saya bilang saya punya random variable di antara yang nilainya itu cuma di antara 8 sampai 10 gitu kan. Variansnya tuh bisa macam-macam tergantung dari bagaimana distribusi probability dari random variable itu kan. Jadi kalau misalnya random, misalnya ini di antara 8 sampai 10, kalau misalnya katakanlah distribusi probability-nya seperti ini, dibandingkan dengan yang distribusi probability-nya seperti ini, maka mana yang variansnya lebih tinggi? Yang ini kan yang variansnya lebih tinggi kan, kayaknya sih. Soalnya kan ini kan lebih spread out gitu, variansnya lebih tinggi dibandingin yang sebelah sini gitu. Mungkin untuk lebih gampangnya lihat begini aja nih, dibandingin dengan yang sebelah sini gitu kan, yang dia lebih terkonsentrasi gitu. Oke, jadi kita akan cari batas atasnya. Pertama-tama kita kita sebut aja ada sebuah fungsi di mana fungsi t x itu kita define sebagai ekspektasi dari x dikurangin t kuadrat gini ya. Jadi ini kita define sebuah fungsi t di mana itu adalah ekspektasi dari x dikurang t dikuadratin gitu. Sekarang kita mau tahu berapa sih minimum dari, kita mau tahu minimum dari, bentar kok lupa ya cara nulis minimum. Minimum dari f t x terhadap minimum t-nya gitu. Ini bukan sih cara nulis minimum, tiba-tiba otaknya nggak jalan. Kayaknya sih begini. Jadi ini kita mau cari berapa nilai minimum dari fungsi t, berapa nilai minimum dari fungsi t. Jadi artinya t berapa yang menghasilkan
fungsinya ini minimum, terus kita plug in hasil T-nya ke fungsinya, nah nilai fungsinya itu yang kita mau cari begitu kalau misalnya. Ya, kayaknya sih begini cara nulisnya. Jadi untuk cari nilai minimum dari fungsi T ini, kita bisa ekspansi ini, kita bisa lihat ini kan jadi ekspektasi dari, ini dimana X ini adalah random variable ya. X-nya ini random variable, T-nya ini cuma sebuah variabel gitu. T-nya ini cuma sebuah variabel. Ini kita bisa ekspansi dari, ini kan X kuadrat, dikurangin 2XT, ditambah T kuadrat. Jadi kita cuma mau tahu gitu, katakanlah apakah T-nya itu 10, atau T-nya 100, atau T-nya itu berapa yang menghasilkan ekspektasi ini tuh minimum begitu kan. Ini kan bisa kita pisah jadi ekspektasi dari X kuadrat, dikurang 2T ekspektasi X, ditambah T kuadrat begitu. Ini kenapa T-nya bisa ditarik keluar, karena T-nya di sini tuh bukan random variable, tapi T-nya itu variabel. Dan di sini ekspektasi ini itu mengekspektasikan terhadap random variabelnya itu. Oke? Oke, berikutnya. Jadi kalau udah begini, kalau kita mau cari nilai minimumnya, ya udah coba aja kita turunin df dt-nya gitu kan. Kalau df dt-nya 0 gitu kan, kita set df dt-nya itu berapa? Df dt-nya itu, ini kan diturunin terhadap T doang, jadinya minus 2 eksponensial X ditambah 2T. Kalau misalnya dia sama dengan 0, ini artinya T-nya itu adalah sama dengan ekspektasi X. Oke, tapi ini kan bisa aja ini yang menghasilkan F minimum. Bisa menghasilkan F minimum atau bisa menghasilkan F maksimum kan. Maka kita cek turunan keduanya. Kalau kita cek turunan keduanya, ini kan jadi minus 2, jadi ya 2. Jadinya positif kan turunan keduanya. Berarti kan kalau turunan keduanya itu positif, artinya dia minimum kan. Jadi ini benar, ini minimum nih. Oke, jadi kalau kita masukin, jadi maka dari sini kita tahu kalau misalnya nilai minimum dari T, Ft ini semikolon, pakai semikolon karena sebenarnya fungsinya itu yang kita mau fokusin terhadap T, tapi dia juga bergantung terhadap X lah gitu. Makanya ini semikolon, bukan koma. Ini sama dengan, kalau misalnya T-nya itu eksponensial X, maka ini sama dengan eksponensial lagi ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X kuadrat. Atau ini kan sebenarnya kan by definition ini sama dengan variance X kan. Oke. Jadi kita tahu kalau misalnya nilai minimum dari ini, nilai minimum T-nya minimum mencari terhadap T, minimum dari ini, itu adalah variance dari X. Karena ini nilai minimum, maka kita bisa tulis kalau ekspektasi X minus T kuadrat ini akan selalu lebih besar daripada nilai minimumnya kan. Jadi nilai dari sebuah fungsi itu akan selalu lebih besar daripada nilai dari minimum fungsi itu kan. Jadi dia akan selalu lebih besar daripada variance dari X gitu kan. Oke, jadi kita punya ekspektasi dari X minus T kuadrat itu selalu lebih besar daripada variance dari X. Tapi kan kita mau cari berapa. Oke, jadi kita punya begini. Yang kita mau cari itu adalah berapa sih upper bound dari variance dari X itu. Tapi di sini kita masih ada X sama T gitu kan. Dan kita nggak mau ada X sama T itu, kita mau dalam ini. Jadi kan X itu diantara M kecil sama M besar gitu kan. Oke, jadi artinya apa? Kalau kita plug in T-nya tuh berapapun, dia akan selalu lebih besar daripada varian X. Jadi kita akan plug in T-nya itu sama dengan M ditambah M besar per 2. Di mana M ini adalah nilai minimum dari X, dan M besar ini adalah nilai maksimum dari X. Yang absolute value-nya itu nggak sama dengan tak hingga ya, karena dia kan bounded random variable gitu. Kenapa kita masukin ini, nanti kita bisa lihat sendiri kenapa kita mau masukin M plus M per 2 gitu ya. Jadi kita masukin ini, jadinya ekspektasi dari X. Kita bisa tulis ini jadi X-nya kan bisa kita pisah jadi X per 2 ditambah X per 2 kan. Jadi X per 2 dikurangin M per 2 ditambah
X per 2 dikurangin M besar per 2 terus dikuadratin gini kan. Ini lebih besar daripada varians dari X. Oke, kenapa kita mau... Jadi dari sini kita bisa ngelihat gitu. Kan kita bisa masukin T apapun, tapi kok bisa sih kepikiran dari langit mana gitu kalau untuk masukin T-nya itu M kecil plus M besar dibagi 2. Alasannya adalah soalnya kita mau menghilangkan ketergantungan terhadap X ini, karena kan kita mau upper bound dari varians X. Upper bound dari varians X tuh jadi kita nggak peduli X-nya tuh kayak gimana. Jadi kita mau menghilangkan variabel X inilah gimana cara kita hilangin. Dan kita tahu karena X itu di antara M kecil sampai M besar. Jadi kan ini M kecil, ini M besar. X itu tuh di antara sini nih. Jadi kita tahu satu hal. Kita tahu kalau misalnya X dikurang M kecil itu pasti lebih besar daripada 0. Dan X dikurang M besar itu pasti kurang dari sama dengan 0 kan. Oke, jadi ini bisa juga kita tulis, jadinya ini kan 1/2 terus dikuadratin, kita bisa tarik ke atas karena dia konstan, jadi 1/4 ekspektasi dari X kurang M ditambah X kurang M besar dikuadratin. Oke, jadi ini cuma manipulasi aljabar doang. Kemudian kita bisa tulis juga ini jadi 1/4 E dari, jadi kan ini kan kita bisa lihat kalau ini tuh positif ya. Kalau ini tuh dia positif dan kita tahu kalau ini negatif gitu kan. Kalau ini tuh negatif. Nah, ini positif, ini negatif. Jadi kan misalnya katakanlah kita punya ini alfa, terus ini beta. Di mana alfa itu positif, beta itu negatif. Kita tahu kalau misalnya alfa plus beta, kalau alfanya positif, betanya negatif, itu kan kalau misalnya kita tulis alfa kurang beta, itu kan pasti lebih besar sama dengan alfa plus beta kan. Soalnya kenapa? Misalnya katakanlah alfanya 5, betanya minus 3. Ini kan jadinya 5 minus 3, kalau ini jadinya 5 minus minus 3. Jadi kan alfa kurang beta lebih besar daripada alfa plus beta gitu kan. Nah, kenapa kita mau melakukan seperti ini? Supaya kita menghilangkan X-nya. Jadi kan saat alfa kurang beta, itu arti kan jadi ini kan jadi X kurang M dikurangin X kurang M besar. Jadinya X-nya ini bakal hilang gitu. Oke. Jadinya kita tahu kalau misalnya jadi alfa kurang betanya di sini tuh apa? 1/4 ekspektasi dari X dikurang M kecil dikurangin X dikurangin M besar terus dikuadratin gini. Ini kan lebih besar sama dengan nilai ini ya. 1/4 X minus M ditambah X minus M kuadrat. Lalu ini kan juga karena ini lebih besar, ini kan lebih besar daripada varians X gitu kan. Jadi ini lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini. Kita bisa cuma lihat yang ini ya doang, suku 2 ini doang. Jadi kita bisa lihat juga ini kan 1/4 ekspektasi dari, ini kalau kita lihat, ini kan X-nya kecoret ya. M minus M kuadrat lebih besar daripada varians dari X. Nah, ini kan ekspektasi. Ini kan M besar sama M kecil itu konstan gitu ya. Jadi ya kan ekspektasi ini kan terhadap random variable. Jadi ini ekspektasinya bisa hilang aja gitu, karena M besar sama M kecilnya kan konstan. 1/4 M besar kurang M kecil kuadrat. Maksudnya bukan konstan sih, maksudnya bukan sesuatu yang kita ekspektasinya itu kan terhadap random variable X. Karena nggak ada random variable X di dalam variabel ini, jadi ini bisa ditarik keluar aja. Oke, jadi kita dapat terakhir persamaan ini. Artinya apa? Jadi kita bisa ngelihat kalau misalnya, jadi M besar kurang M kecil itu bisa kita lihat, bisa kita sebut aja delta X. Itu artinya range dari X gitu. Jadi X itu tuh dari berapa? Misalnya X itu dari minus 2 sampai 10, maka range X-nya itu 12 gitu kan. Jadi kita lihat kalau misalnya ini kan, ini jadi batas atasnya gitu kan. Karena kalau kita balik, ini artinya varians X itu selalu lebih kecil sama dengan 1/4 M minus M kuadrat gitu kan. Jadi batas atas dari bounded random variable itu adalah 1/4 M besar minus M kecil kuadrat. Apakah ini batas atas yang paling tight?
nggak tahu, saya nggak tahu, belum tentu gitu kan ini, tapi ini sebuah batas atas, ini kan sebuah inequality gitu. Bisa aja ada batas atas yang lebih tight lagi, tapi ini itu disebut dengan ada namanya Popovicius inequality. Jadi persamaan ini nih disebut juga dengan Popovicius inequality. Nggak tahu lagi gimana cara nyebutinnya. Kayaknya sih ini nama orang ya. Oke, jadi kalau untuk recap ya, pertama-tama kita mau cari batas atas dari bounded random variable. Kenapa kita peduli bounded? Karena kalau nggak bounded, maka batas atas kita mau cari batas atas dari variance bounded random variable. Kenapa peduli bounded? Karena kalau nggak bounded, maka batas atas variance-nya bakal tahingga aja gitu kan. Bisa tahingga gitu. Gimana caranya? Pertama-tama, step pertama, kita define fungsi T itu adalah ekspektasi dari X minus T dikuadratin. Kemudian kita cari minimum dari fungsi ini. Kita dapat minimum dari fungsinya, maka fungsi itu akan selalu lebih besar daripada nilai minimumnya kan. Jadi fungsi itu akan selalu lebih besar daripada nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya ini kebetulan variance X gitu. Kemudian di sebelah sini kita lakukan manipulasi aljabar. Kita lakukan manipulasi aljabar dengan mengambil keuntungan kalau kita tahu karena X itu diantara M kecil sampai M besar, maka X dikurang M kecil itu lebih besar daripada 0, dan X dikurang M besar itu kurang dari sama dengan 0. Kemudian kalau kita manipulasi yang di sebelah, di left hand side-nya ini, kita bisa dapat kalau misalnya ini itu lebih besar daripada ini. Kemudian karena yang tadi left hand side-nya itu lebih besar daripada right hand side, maka ini akan jadi lebih besar daripada ini. Terus kalau kita cuma ngelihat dua ini doang, maka kita akan dapat, kan karena yang tengahnya tuh nggak penting ya. Jadi kita akan dapat inequality-nya. Oke, begitu. Terima kasih.